yang hasil review Pak Zuri itu kan? Untuk praktek nggih. Nggih. Nggih, Pak. Nggih. Nggih. Disampun. Ya, ini sudah komplit. Saya mulai saja nggih. Nanti kalau ada hal yang kurang jelas nanti sambil berjalan kita diskusikan bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Bapak Ibu yang kami hormati, wabil khusus Ibu Winarni yang saat ini menemani saya menjadi pendamping bagi Bapak Ibu peserta PPG Sugeng Rawuh. Selamat bergabung dan selamat menikmati perjalanan PPG nanti. Sementara 3 hari ini Bu, saya nggak tahu nanti jadwal panjenengan ada lagi apa enggak di PPL nanti dengan kelas ini lagi atau enggak, saya juga tidak tahu. Nanti tergantung yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa itu maksudnya panitia Pak Sony itu. Iya Pak, iya. Siap Pak, siap. Baik Bapak Ibu, monggo kita awali pertemuan pada pagi hari ini untuk mendapatkan keberkahan bersama dengan bersama-sama membaca suratul Fatihah. Ala hadiniyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik Bapak Ibu, ini saya menyadari sepenuhnya ini teman-teman peserta PPG mungkin cukup lelah secara fisik dan mental karena terus hampir 1 bulan lebih, berarti 1 bulan lebih. Jadi kalau dibikin juga nanti repot semuanya, makanya kita bikin tidak usah terlalu streng, cuman saya dari awal memang membangun komitmen bersama-sama yang harus juga kita kedepankan lah, artinya kesibukan panjenengan di tengah beberapa aktivitas lain. Saya berharap betul panjenengan tetap memberikan prioritas untuk kegiatan ini agar ya bisa maksimal semuanya. Bisa maksimal semuanya, karena dari awal saya sampaikan kita menginginkan panjenengan semua peserta PPG itu lulus semuanya. Dan syarat kelulusan pertama itu adalah lulus dari proses mulai PPG yang ada di LPTK ini, mengikuti UKIN dan juga mengikuti UP nggih. UPIN apa istilahnya? UP nggih. Ya. Jadi itu, oleh karena itu monggo ini sekalipun melelahkan, menguras energi, pikiran, tetapi monggo dinikmati saja dan jangan lupa selalu tersenyum, bahagia. Karena itu kunci untuk kesehatan panjenengan di tengah pandemi ini. Ya, Bapak Ibu, ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan praktek nanti, peer teaching. Yang pertama,
saya dengan Bu Winarni ini plottingnya untuk yang apa namanya praktek peer teaching ini tidak memberikan apa namanya komentar sebenarnya, komentar secara langsung. Paling-paling kemudian memberikan kalau ada ya advice atau apapun lah nanti itu tidak di acara prakteknya. Karena di prakteknya itu 1 hari panjenengan itu diplot 4 orang yang performance yang tampil dari mulai jam 1 sampai jam 3. Masing-masing jatahnya 30 menit. Nah, itu kan berarti jatah untuk saya dan Bu Winarni kan tidak ada. Berarti jatah saya dengan Bu Winarni itu ketika online itu hanya mengabdi panjenengan dan menilai proses yang panjenengan lakukan ketika praktek pelajaran. Nah, paling-paling nanti kita kalau ada komentar dituangkan di lembar observasi ataupun mungkin di apa namanya di chat room di WA grup lah mungkin seperti itu. Itu kalau ada hal-hal yang ini. Kalau kecuali kalau panjenengan semua merelakan kami memberikan review barang 10-15 menit di akhir. Nah, itu kalau panjenengan rela, ikhlas, lah nanti kita bisa apa namanya memberikan sedikit review di akhir. Nah, kita lihat perkembangan nanti, ya. Jadi tupoksinya memang seperti itu setelah saya membaca petunjuknya. Kemudian berikutnya terkait dengan apa namanya praktek ini juga saya tadi ngecek di LMS itu masih ada kurang 1 RPP. Sepertinya kalau tidak saya Bulis ya, Bulis pundi ya, Bulis Damayanti. Saya Pak Alfian S. Damayanti yang siapa di sini namanya? Apa? Alfian Pak, kebetulan pakai laptop. Sudah ada materi nggih Bulis? Halo? Ada nggih? Ada Pak yang Alfian Subuh Firmansyah. Alfian Pak. Alfian ini Bulis nggih? Nggih. Alfian Subuh. Nggih. Nggih Pak. Maaf itu pakai nomor suami. Bulis itu kalau tidak salah Bis Damayanti itu tampil nanti tetapi RWP-nya kurang 1 Ibu. Nggih Pak. Coba nanti dilengkapi nggih. Dilengkapi karena setahu saya Aku suaranya kedengaran apa ora sih Pak Mus? Kedengaran. Kayaknya ini lagi menghilang. Kedengaran. Pak Hermawan menghilang. Bapak Ibu, nggih, Bapak Ibu semuanya, mungkin saya isi kekosongan sambil nunggu Pak Hermawan ya. Berarti nanti panjenengan mengefektifkan waktu 30 menit itu secara maksimal, nggih. Nggih.
rangkaian RPP-nya, iya, itu dihafalkan ya. Biasanya kalau praktek seperti ini sudah sering ngajar, tetapi karena dinilai, diawasi oleh kita, akhirnya blank. Biasanya begitu. Ya, groginya itu mengalahkan segalanya, seperti itu. Gitu, betul. Biasanya seperti itu. Jangan sampai ya Bu, karena yang kita nilai itu rangkaian dari awal sampai evaluasi akhir itu harus ada syarat-syarat RPP yang di situ harus disampaikan benar-benar ketika panjenengan praktek mengajar ya. Kalau dulu saya ketika Pak Hermawan sudah masuk ya? Mana? Iya itu. Kalau dulu saya ketika praktek mengajar itu PLPG ya, terus micro teaching ketika kuliah S1 itu belajarnya gini, pegang RPP-nya terus ndrememel di depan cermin. Seperti itu. Kalau enggak, iya. Kalau sekarang kan punya HP Android ya, panjenengan bisa itu latihan dengan direkam. Nanti rekamannya dibuka ulang, kurangnya apa-apa seperti itu nanti diingat. Biasanya seperti itu. Jangan sampai praktek tanpa persiapan eman-eman kalau sampai tidak lulus seperti itu. Insya Allah sih saya pribadi akan membantu panjenengan semuanya seperti itu. Tetapi kan, amin, tentu saja, ya harus ada bukti-bukti otentik panjenengan memenuhi semua sesuai dengan belangko nilai yang diberikan IAIN kepada kami seperti itu. Kalau tampilnya tidak maksimal, kami mau memberikan nilai yang maksimal ya saya orang kepenak begitu. Maka Pak Hermawan dilanjut saja. Saya hanya berbagi pengalaman saja sedikit. Mohon maaf, saya matur nuwun Bu Winarni. Jadi kebetulan ini ada sedikit gangguan koneksi terutama di laptop saya, maka saya menyambung pakai HP juga biar tidak terlalu bermasalah. Jadi melanjutkan tadi, menambahkan saja apa yang disampaikan Bu Winarni, yang perlu panjenengan persiapkan itu kan dari dari RPP itu. Panjenengan praktek harus sesuai dengan RPP-nya. Karena standarnya di RPP itu. Kalau panjenengan prakteknya tidak sesuai dengan RPP, maka ya dianggap gagal. Karena guru itu mengajar harus sesuai dengan perencanaan. Sehingga nanti monggo, karena saya sampaikan tadi, kami tidak memiliki, tidak bisa melihat mana RPP yang panjenengan tandai di LMS, maka nanti panjenengan sampaikan saja di WA Group RPP ini Pak yang akan kita praktekkan, gitu aja. Temanya apa atau RPP yang berapa sehingga nanti kita fokus di situ. Kemudian terkait dengan itu juga panjenengan betul-betul dipersiapkan perangkatnya. Misalnya nanti panjenengan mau menggunakan PowerPoint, maka persiapkan dulu PowerPoint-nya. Jangan sampai nanti ketika praktek itu malah belum dibuka, belum dibuka PowerPoint-nya sehingga repot juga ketika akan men-share dan seterusnya. Jadi silahkan nanti dipersiapkan sebaik-baiknya. Kemudian pastikan juga tadi saya sampaikan kuota dan sinyalnya juga baterai itu siap betul. Tadi saya sempat menanyakan Bapak Ibu, kira-kira nyaman menggunakan Jitsi atau Jimit ya Bapak Ibu? Jitsi Pak. Pakai Jitsi ya? Iya. Berarti selama ini nyaman pakai Jitsi ya? Pakai Jitsi Pak. Pakai Jitsi Pak, sinyalnya bagus. Oke, kalau pakai Jitsi berarti nanti saya tidak perlu merubah setting yang hari ini. Saya yang hari kedua dan ketiga itu memang belum saya setting di LMS karena saya menunggu konfirmasi dari jenengan semua. Jenengan nyaman pakai Jitsi apa nyaman pakai Jimit gitu. Tapi nampaknya nyaman menggunakan Jitsi sehingga nanti kita ya pakai Jitsi saja. Nah, Bapak Ibu, kemudian berikutnya selain pastikan sinyal, terutama yang
anu nggih, yang praktek ya. Yang praktek itu kalau misalnya di rumah kebetulan sinyalnya tidak stabil, silahkan cari tempat di tempat lain yang sinyalnya lebih kuat, atau mungkin ada di sekolah biasanya, atau biasanya di kantor, dimanapun lah monggo, terutama yang praktek. Yang tidak praktek itu kan karena lebih pasif nih, pasif, jadi mungkin tidak membutuhkan ekspresi macam-macam. Hanya saya ingatkan, ketika panjenengan itu tidak sedang praktek, panjenengan tetap harus online dan gabung, karena panjenengan semua memposisikan sebagai peserta didik, sebagai siswanya. Jadi nanti Bapak Ibu yang praktek atau praktikan itu ya bertindak sebagai guru, pembelajaran online, terus siswanya adalah teman-teman peserta PPG. Persis seperti micro teaching itu, teman-teman peserta PPG. Jadi panjenengan yang tidak praktek nanti silakan berinteraksi, berkomunikasi dengan bu gurunya masing-masing, berperan sebagai siswanya, sebagai peserta didiknya. Sehingga nanti misalnya Pak Mustafa sedang praktek, Pak Mustafa pengen nanya kepada salah satu muridnya, ya tinggal ditunjuk saja namanya, terus mungkin mau bertanya atau mau memberikan tugas seperti apa, sampaikan saja. Nah nanti teman-teman yang lain yang berperan menjadi siswa, ya berperanlah sebagai siswa. Rata-rata kan SD ya berarti panjenengannya berperan jadi anak SD. Kira-kira seperti itulah untuk membantu ini, karena psikologi anak SD dengan SMP dan SMA agak berbeda. Jadi itu makanya anak SD itu biasanya tidak terlalu kritis, tetapi kadang-kadang pertanyaannya sangat kritis di luar dugaan. Tapi monggo nanti diposisikan masing-masing lah yang paling nyaman, dan kita punya prinsip saling membantu, saling mendukung teman yang lain. Jadi kalau panjenengan itu aktif di sini, berarti Anda panjenengan juga membantu teman yang lain untuk saling agar semuanya berhasil dan lancar dalam praktek ini. Dan ingat waktunya 30 menit Bapak Ibu, maksimal ya, 30 menit itu maksimal. Kalau nanti melebihi 30 menit maka kasihan yang teman berikutnya. Oleh karena itu nanti karena tidak ada tidak ada timernya, mungkin nanti saya atau Bu Winarni itu kalau 5 menit sebelum waktu habis akan mengingatkan, sehingga nanti panjenengan mungkin perlu berlatih ya, seperti tadi Bu Winarni itu cerita beliau itu latihan dulu di depan cermin. Mungkin panjenengan juga bisa melakukan itu, menyeting dari satu pertemuan yang harusnya itu, kalau satu pertemuan biasanya 2 kali 35 menit mungkin ya, panjenengan padatkan menjadi 1 kali pertemuan untuk 30 menit tadi. Jadi nanti monggo nanti diatur sedemikian rupa waktunya. Kemudian berikutnya apalagi ini yang penting. Ya, nanti saya dengan Bu Winarni itu akan memberikan penilaian berdasarkan lembar observasi. Yang intinya adalah saya tidak tahu panjenengan dibagikan oleh panitia apa enggak lembar observasi itu. Yang intinya adalah menilai kecakapan panjenengan dalam mengajar. Pertama itu kesesuaian dengan RPP, penguasaan materi, kelugasan ya, sikap, kelugasan, penampilan, performannya seperti apa. Jadi karena ini saya nggak tahu Bapak Ibu sudah terbiasa apa belum mengajar melalui media seperti video conference seperti ini. Kalau belum karena gerak kita kan terbatas ya. Gerak kita terbatas dan panjenengan nanti harus mengoperasikan mengoperasikan aplikasi tertentu. Tadi saya sampaikan misalnya PPT dan seterusnya, mungkin nanti berlatih biar lancar dan tidak ada kendala yang berarti di dalam proses itu. Itu beberapa hal Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan terkait dengan persiapan kita untuk peer teaching nanti. Sebelum saya kasih kesempatan kepada Bapak Ibu yang lain, barangkali Bu Winarni ada hal-hal yang perlu disampaikan, monggo kami persilahkan.
Terima kasih waktunya Bapak dosen Bapak Hermawan. Saya tadi sudah menyampaikan sedikit. Yang utama adalah mental, seperti itu. Karena di sini penilaian jelas nanti akan grogi dan blank. Anggap saja di depan kalian itu anak-anak semua. Jadi kalian kan sudah, Bapak Ibu semuanya sudah terbiasa mengajar seperti itu. Jadi dianggap yang di sini juga anak-anak, jadi nanti kalian tidak grogi seperti itu. Dan anggap saja saya dan Pak Hermawan nggak ada, karena Betul. di dalam proses itu kan kita tidak mengeluarkan suara apapun, hanya mengamati saja sambil megang begitu ya Pak Hermawan. Seperti itu. Saya hanya itu saja, dan saya berdoa semoga panjenengan semua nanti bisa melaksanakan peer teaching ini sesuai dengan RPP yang panjenengan semua buat sehingga nanti hasilnya maksimal, dan saya berharap panjenengan semua nanti bisa lulus dengan nilai maksimal juga. Amin ya robbal alamin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Atur nuwun, Bu. Insya Allah Pak Hermawan orangnya baik, pasti akan membantu, dan saya insya Allah akan bantu. Amin. Ya. Amin. Makasih Pak, Bu. Ya, itu saja nggih Bapak. Terima kasih, itu saja nggih. Ya, matur nuwun Ibu Winarni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu yang lain barangkali ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, monggo. Nggih, monggo Pak Mustafa. Oke. Oke. Baik, terima kasih Pak Mustafa. Satu-satu saja nggih. Yang pertama, nanti kalau secara teknis, tadi betul sekali, secara teknis itu kadang-kadang kita terkendala beberapa hal, termasuk tadi tiba-tiba koneksinya putus. Nah, jadi kalau yang seperti ini, maka kita tunggu tetap berikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk gabung kembali dan melanjutkan saja Pak. Jangan mengulangi dari awal. Kalau mengulangi dari awal nanti repot. Sudah berjalan 20 menit, nanti diulangi dari awal kan repot. Nanti dilanjutkan saja sejauh yang bisa panjenengan tangkap tadi loss-nya itu di apa namanya di bagian yang mana. Nah, nanti diselesaikan apa namanya yang kekurangannya. Jadi melanjutkan saja. Kalau misalnya ternyata loss kontaknya itu tinggal 3 menit, ya berarti begitu gabung lagi sudah langsung apa namanya langsung closing ya, langsung penutup gitu aja. Oke. Kemudian tadi yang terkait dengan apa namanya review dari kami, tidak apa-apa Bapak Ibu, nanti kalau memang panjenengan menghendaki, nanti berarti kita akan memberikan review mungkin sekitar 10-15 menit masing-masing dari kami ya, dari saya dan Bu Winarni ya, berarti maksimal betul dua-duanya nanti sekitar 30 menit lah. Review keempat penampil atau keempat praktikan pada setiap harinya. Ya. Kalau misalnya tidak ada catatan yang apa namanya terlalu signifikan, biasanya komentarnya juga nggak panjang-panjang. Gitu nggih Pak Mustafa. Monggo yang lainnya. Saya izin bertanya, Pak. Nggih, Bu Nani nggih. Iya. Yang kemarin RPP saya buat itu kan luring di Pak lah. Yeah. Terus ini kan kayak gini, online kayak gini lah. Terus kayak contoh kesiapan posisi duduk kayak gitu. Nah, nanti berarti kan sesuai RPP saja kayak gitu nih Pak. Iya. Ya, tolong duduknya di kayak gitu lah ya Pak. Nah, Iya. terus
Yang kedua, saya tadi baru saja ngedit lagi RPP sama PPT-nya. PPT-nya itu tapi dalam bentuk PDF karena terlalu besar, error terus nggak bisa masuk. Jadi PDF tapi acak-acak kayak gitu, Pak. Tapi nanti kan itu ya Pak diupload ke sini pas nanti dijitsikan. Iya, ya kalau sebenarnya kalau di save as dalam bentuk PPT kan harusnya tidak banyak berubah gitu, tidak banyak berubah. Iya. Tapi yang paling penting adalah ketika nanti ditampilkan sebenarnya, ketika nanti ditampilkan sehingga kalau misalnya PPT jenengan saat ini masih belum jelas, nanti diperbaiki sehingga nanti ketika saatnya jenengan tampil praktek itu PPT-nya PPT yang memang memudahkan para siswa ketika melihatnya, ketika memperhatikan. Jangan sampai kita menggunakan media, malah media itu justru bikin bingung peserta didik. Itu kan gagal total itu namanya. Gagal total. Jadi itu monggo nanti dipersiapkan sebaik-baiknya. Memang kalau dalam PDF itu format PDF lebih ringan sehingga nanti lebih mudah untuk mengupload dan juga ketika menampilkan di layarnya itu lebih ringan. Nanti itu pilihan-pilihan saja dan sekali lagi ini juga kadang-kadang kita juga tidak lepas dari namanya trial and error ya sehingga ya kita lihat sambil berjalan nanti perkembangannya seperti apa. Gitu, nggih, Bu Nani. Oke. Monggo yang lainnya. Nanti pakai siji berarti sesuai permintaan panjenengan. Nanti kalau misalnya di tengah-tengah menggunakan siji ada kendala ya nanti kita coba yang lain. Jimit lah yang paling memungkinkan. Yang lain? Ada lagi? Mau bertanya. Oke, monggo. Itu untuk modul pembelajarannya kita tetap duduk seperti ini atau kita berdiri seperti mengajar di kelas itu ya Pak? Tadi saya sempat menyampaikan Ibu, jadi kalau settingan RPP-nya itu daring, maka nggih duduk seperti ini Bu, duduk seperti ini. Tetapi kalau panjenengan settingan RPP-nya itu adalah luring, berarti nanti panjenengan bisa saja mengajar sebagaimana di kelas. Cuman yang mengajar sebagaimana di kelas, saran saya nanti mungkin kameranya agak ini ya dibantu bukan hanya dari HP saja karena termasuk speakernya mic-nya karena kalau panjenengan model luring dan berada di depan papan tulis itu kalau tidak dibantu dengan mic itu tidak terdengar sama kita. Oke? Jadi gitu. Nuwun Pak. Oke. Yang lain? Tanya Pak. Oke, monggo. Oke. Sinten Bu Lufi, Bu Muriati. Bu Manaf, pakai laptop kakak namanya Lufi. Iya. Gimana Pak? RPP ingkang sampun diupload, mboten saged digantos nggih Pak. Sepemahaman saya tidak bisa Bu. Sepemahaman saya berikan. Jadi karena mungkin itu panitia itu juga beranggapan bahwa karena itu adalah RPP hasil mulai dari menyusun perangkat pembelajaran dulu, kemudian sudah direview dan diperbaiki sehingga itu sudah betul-betul yang paling siap, dan paling paling bagus lah, sehingga siap untuk diupload diunggah, tidak ada perbaikan lagi. Oh, nggih Pak. Ngoten nggih? Nggih. Monggo sanesipun. Tanya lagi Pak yang tadi menyambung dari Bu Musyrifah, pertanyaan tadi yang luring, itu kan tadi katanya disuruh untuk berdiri juga, nah itu saya bingung nanti pengoperasiannya berarti saya kamera pakai HP kayak gitu, jitsi-nya. Nah saya menggunakan laptop untuk PPT kayak gitu Pak, apa gimana?
Lah ya makanya itu Bu, kalau panjenengan itu modelnya setting di RPP-nya luring, itu otomatis apa namanya panjenengan akan mempraktekkan sebagaimana di kelas. Nah, cuman kan kendalanya adalah kendala media Bu, kendala media. Kalau panjenengan di depan kelas kan nggak mungkin sambil pegang HP, ya kan? Nggak mungkin sambil pegang HP. HP harus tetap diam supaya nanti kita juga nggak pusing lihat panjenengan dengan HP-nya yang terus bergerak. Lah, solusinya ini saya nggak tahu nih anak saya lagi HP-nan yang kecil suaranya sampai situ apa enggak. Nah, solusinya berarti panjenengan itu mau menggunakan HP atau menggunakan laptop yang jelas diam di tempat di situ, panjenengan yang bergerak, tetapi harus dibantu dengan mic. Sehingga nah ini bedanya kalau daring dengan luring Bu. Kalau di daring itu panjenengan pengelolaan kelasnya itu tidak terlalu menonjol, karena jenengan tinggal diam, nanti peserta didik mic dimatikan itu otomatis sudah kondusif kelas. Tetapi kalau di luring, panjenengan itu betul-betul akan terlihat kemampuan pengelolaan kelasnya. Bagaimana mengkondisikan siswa, bagaimana ketika ada siswa yang rame lari-lari dan seterusnya, itu kemampuan sampai mengendalikan, kemampuan mengelola kelas kan akan terlihat. Jadi ini pilihan karena situasi seperti ini, monggo kalau yang memang RPP-nya RPP luring, silahkan nanti disetting seperti itu. Kalau kemudian mau panjenengan dirubah menjadi daring, sebenarnya kami juga tidak masalah, karena bagaimanapun kita membutuhkan adaptasi, dan ini sesuatu yang barangkali bagi beberapa dari kita juga masih baru, sehingga monggo nanti jenengan pilih yang terbaik dan yang paling memungkinkan untuk diterapkan, gitu saja. Ya, maksud saya enggak seperti kayak gini saja duduk kayak gitu, maksudnya satu laptop, enggak ada HP juga kayak gitu. Sama seperti kayak daring, cuma langkah-langkahnya seperti luring kayak gitu, Pak. Nah iya, makanya itu. Jadi kalau panjenengan mau tetap menggunakan model daring seperti itu, sekalipun RPP-nya luring, ya tidak apa-apa, monggo. Tidak masalah itu. Soalnya lagi di rumah juga, enggak di sekolah. Oke. Berarti nggak apa-apa, nggak Pak? Nggak apa-apa. Oke. Ternuan Pak. Oke. Ada lagi monggo yang lain? Sudah 40 menit, cukup Bapak Ibu? Loh, cukup Pak. Nanti kalau ada apa-apa lewat WA ya Pak. Oke. Tidak perlu ada perubahan RPP, Pak. Tidak perlu ada perubahan RPP. RPP yang sudah panjenengan unggah itu, ya sudah, coba diterapkan saja, dipraktekkan. Yang jelas, insya Allah saya dengan Bu Winarni tidak terlalu kaku lah dalam melihat ini. Ya, tidak terlalu kaku dalam melihat kesesuaian antara RPP dengan praktek, sebatas itu sesuatu yang yang bisa dimaklumi. Misalnya tadi kayak kasus Bu Nani itu sudah atau juga di setting luring, ternyata memang harus daring seperti ini. Ngaten nggih Pak Mustafa? Iya Pak. Nggih. Cukup Bapak Ibu? Cukup, insya Allah. Nggih. Bu Winarni ada closing statement, ada yang ingin disampaikan lagi? Cukup nggih. Oke. Nggih, ngaten kemawon Bapak Ibu, kiranya cukup untuk penyamaan persepsi kita pada pagi hari ini. Sekali lagi selamat mempersiapkan untuk praktek nanti sore. Saya berharap betul panjenengan bisa maksimal dalam praktek ini, karena kita dipeseni betul dari panitia, terutama panitia lokal. Jadi tugas kita bukan menghambat panjenengan, tapi membantu panjenengan agar lancar, sukses dalam proses PPG ini, sehingga monggo
kami hanya bisa meminta panjenengan untuk menjaga komitmen bersama ini dan persiapkan segala sesuatunya. Kita insya Allah nanti menggunakan Jitsi berarti, dan kuota, baterai, terus sinyal silakan dipersiapkan yang sebaik-baiknya. Saya kira itu. Nanti kalau ada hal-hal yang belum jelas, nanti bisa kita diskusikan bersama di WA group ya, di WA group. Baik, saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Monggo kita tutup pertemuan pagi hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Matur nuwun Pak, Bu. Kita saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Yeah.